Dia melihat Robert tergeletak di kandang babi dan babi-babinya sedang berkumpul menggerogoti tubuh Robert. Robert Henny adalah seorang laki-laki paruh-baya yang berprofesi sebagai tukang. Dia merupakan tukang panggilan yang biasanya dipanggil untuk benerin sesuatu yang rusak atau bantu-bantu dalam pembangunan rumah. Robert ini adalah nomaden, dia hidup sendirian dan dia tinggal di van yang udah ia desain untuk bisa ditinggali. Sekitar pertengahan tahun 2013, dia melihat ada lowongan kerja di internet. Di situ ditulis jika si pembuat lowongan memerlukan seorang tukang yang bisa diperkerjakan dalam waktu yang agak lama. Karena si pembuat lowongan ini mau membangun rumah di peternakannya yang terletak di Wymer, Jackson County, Oregon, Amerika Serikat. Untuk seorang freelancer seperti Robert, tentunya ini adalah tawaran yang bagus karena dia bisa dapat pekerjaan dengan jangka waktu yang lama, jadi uangnya juga lumayan gitu. Robert pamitlah kepada anak-anaknya, lalu ia pergi ke Wymer dengan mengendarai van bersama seekor anjing peliharaannya. Awalnya dia terus berkabar kepada keluarganya, sampai tiba-tiba di bulan September tahun 2013 kabar dari Robert berhenti gitu aja. Dia nggak bisa dihubungi melalui telepon maupun melalui surat. Lalu pada awal Januari tahun 2014, anak-anak Robert yang udah mulai khawatir memutuskan untuk bareng-bareng mendatangi tempat kerja Robert. Untungnya Robert sempat memberikan alamat tempat dia bekerja kepada salah satu anaknya. Sesampainya di peternakan, mereka melihat van milik Robert terparkir di peternakan itu, tapi mereka tidak melihat keberadaan Robert. Mereka bertemu Susan yang merupakan pemilik peternakan dan ketika Susan ditanya di mana keberadaan Robert, Susan menjawab tidak tahu. Robert pergi begitu saja meninggalkan semua barang-barangnya dan juga anjingnya. Dan Susan menyuruh anak-anak Robert untuk membawa pergi semua barang-barang milik ayah mereka. Hal ini aneh banget karena Robert tidak mungkin pergi tanpa membawa van-nya dan juga anjingnya. Karena van itu kan tempat tinggal dari Robert dan Robert diketahui sangat menyayangi anjingnya. Salah satu dari anak Robert masuklah ke dalam van dan begitu ia masuk ia bilang bahwa bulu kuduknya semuanya langsung berdiri. Ini terjadi bukan karena dia melihat hal yang ngeri, tapi dia melihat semua barang ayahnya masih berada di dalam van itu. Dari mulai baju, sepatu, alat dapur, bahkan alat-alat pertukangan yang jadi sarana Robert mencari uang juga masih di sana. Jadi mereka berpikir sudah pasti ada musibah besar yang menimpa ayah mereka. Anak-anak Robert langsung pergi dari peternakan dan mereka langsung ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya ayah mereka. Awalnya polisi susah untuk melacak keberadaan Robert karena Robert tidak memiliki kartu kredit atau kartu debit. Ia selalu menerima upah hasil kerjanya dengan uang tunai, jadi ia selalu berbelanja dengan uang tunai dan gak pernah pakai kartu-kartu gitu. Sampai akhirnya polisi menemukan jika kartu food stamps milik Robert digunakan pada bulan Desember untuk berbelanja di swalayan dekat peternakan tempat ia bekerja. Food stamp sendiri itu kayak BLT ya kalau di Indonesia. Jadi pemerintah di sana memberikan sebuah kartu dengan saldo tertentu yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bagi warga yang pendapatannya dinilai rendah. Polisi langsung ke swalayan itu untuk meminta rekaman CCTV dan ternyata di rekaman CCTV terlihat jika yang menggunakan kartu milik Robert adalah Susan si pemilik peternakan. Peternakan Susan langsung digeledah sekaligus Susan juga ditangkap dengan dakwaan penipuan dan pencurian identitas. Polisi dan investigator mengatakan jika peternakan Susan sangat bau. Banyak sekali tumpukan sampah yang bertebaran di setiap sudut dan hewan ternak Susan yang sebagian besar adalah babi seperti bebas berkeliaran ke sana kemari. Lebih anehnya lagi, di peternakan itu tidak ada kamar mandi, tidak ada sumber air dan tidak ada saluran pembuangan air. Padahal Susan 24 jam tinggal di sana. Jadi ya bisa dibayangin gimana joroknya keadaan di sana. Dan Susan ini basically bisa dibilang tidur bersama dengan babinya. Karena tempat tidur dan kandang babinya hanya dipisahkan sama sekat tipis, mungkin kayak triplex gitu ya.
Penggeledahan terus dilakukan di peternakan itu sampai akhirnya ada salah seorang polisi yang menemukan hal yang bikin ngilu. Ditemukan sebuah tulang kaki manusia dari dengkul sampai jari tergeletak begitu saja di tanah galian yang rencananya akan dijadikan kolam sama Susan. Tulang ini bener-bener cuma tergeletak gitu aja di atas permukaan tanah. Nggak dikubur dan nggak ditutup apa-apa, jadi sangat-sangat terlihat jelas. Susan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan karena udah ada barang bukti yang membuat dia terdesak, dia lalu menceritakan hal yang sangat mengerikan dan sangat tidak manusiawi. Pokoknya di luar nalar kita lah sebagai manusia normal. Dan sebelum aku ceritakan apa aja pengakuan Susan, aku mau ceritakan dulu siapa sih Susan ini. Susan Monica adalah seorang transgender yang terlahir dengan nama Stephen Buchanan. Dia lahir pada tahun 1948. Di masa mudanya, dia pernah menjadi seorang tentara, bahkan dia pernah dikirim ke Vietnam untuk perang. Nah, setelah ia keluar dari militer, ia memutuskan untuk menjadi seorang transgender dan dia rubah namanya menjadi Susan Monica. Semua yang ia kenal mengatakan jika Susan adalah seorang pekerja keras. Ia ahli mengoperasikan dan memperbaiki mesin-mesin berat. Setelah ia keluar dari militer, ia bekerja sebagai mekanik selama beberapa tahun sampai akhirnya dia berhasil mengumpulkan uang untuk membeli tanah seluas 20 are yang lalu ia jadikan sebagai lokasi tempat tinggal sekaligus peternakannya. Susan diketahui punya fisik yang sangat kuat. Dia sendiri yang dari nol membersihkan lahan peternakannya, padahal sebelumnya lahan itu berisi banyak pepohonan dan banyak batu-batu besar. Banyak orang yang bilang jika Susan dikenal baik di lingkungannya. Ia adalah orang yang pendiam, dia nggak suka ngobrol dengan orang lain, tapi ia sering membagikan daging babi hasil peternakannya pada orang yang membutuhkan. Susan membuat iklan di internet di pertengahan tahun 2013 jika ia butuh seorang tukang untuk membantu dia membangun peternakan. Robert Henny melihat iklan itu dan ia tertarik. Robert menghubungi Susan, lalu tanpa pikir panjang Susan langsung menerima Robert untuk bekerja di peternakannya. Di peternakan itu Robert ternyata tidak hanya bekerja sebagai tukang. Ia menjadi pekerja serabutan, pokoknya tugas apapun yang disuruh Susan ia lakukan. Dari mulai memberi makan hewan ternak, membersihkan kandang, memangkas pohon, dan lain-lain. Lalu suatu hari di bulan September, Susan mendengar babi-babinya membuat suara gaduh. Susan bergegas ke kandang babinya dan di sana dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dia melihat Robert tergeletak di kandang babi dan babi-babinya sedang berkumpul menggerogoti tubuh Robert. Isi perut Robert terurai kemana-mana dan ia menggerak-gerakkan bibirnya seperti merintih kesakitan. Melihat hal ini bukannya menolong, Susan malah berlari mengambil senapan dan ia menembak Robert sebanyak 3 kali di bagian kepala. Susan bilang ia ingin mengakhiri penderitaan Robert dengan cara menembaknya agar Robert segera meninggal. Nggak sampai di situ, Susan meninggalkan tubuh Robert gitu aja di kandang babinya selama 3 hari agar babi-babinya bisa lanjut untuk memakan tubuh Robert. Lalu setelah 3 hari berlalu, dia memasukkan bagian-bagian yang tersisa dari tubuh Robert ke kantong plastik dan kantong plastik ini dilempar gitu aja ke tumpukan sampah. Investigator tanya sama Susan kenapa dia nggak langsung telepon polisi atau 911 supaya Robert bisa tertolong. Susan menjawab ia sangat sayang sama babi-babinya dan ia takut jika pihak berwenang akan membunuh babi-babinya karena dinilai sebagai hewan berbahaya. Dan ini adalah bagian yang gak masuk akal banget karena katanya dia sayang sama babinya. Padahal itu kan hewan ternak yang ia sembelih sendiri dan dagingnya ia jual, bukan hewan peliharaan. Bahkan ada penduduk sekitar yang bersaksi bahwa Susan sering sekali memberikan bangkai binatang yang ia temukan di jalan sebagai makanan untuk hewan ternaknya. Investigator bilang sama Susan bahwa mereka akan menggali seluruh peternakan Susan. Dan jika Susan punya korban lain, ngomong aja dari sekarang supaya semuanya lebih gampang. Dan di situ Susan mulai nangis. Ia bilang jika memang ada satu korban lain yang bernama Stephen Delesino. Menurut Susan, cerita bagaimana meninggalnya Stephen agak berbeda dengan cerita Robert. Awalnya sama, Stephen bekerja pada Susan pada tahun 2012 sebagai pekerja serabutan. Lalu pada suatu malam, Stephen pulang dalam keadaan mabuk dan melakukan tindak kekerasan pada Susan. Karena takut akan keselamatannya, Susan menembak Stephen 3 kali di kepalanya.
Stephen terjatuh di kandang babi Susan dan sama seperti Robert, tubuh Stephen juga dimakan oleh babi-babi Susan. Tubuh Stephen dibiarkan begitu saja di kandang babi selama beberapa hari, lalu bagian tubuh Stephen yang masih tersisa dikubur oleh Susan di lubang yang dangkal. Alasan kenapa nggak ada yang mencari Stephen adalah karena Stephen memang tipe orang yang nggak pernah memberi kabar pada keluarganya. Jadi dia terbiasa menghilang 1 atau 2 tahun, lalu ada masa-masa di mana tiba-tiba dia kembali selama beberapa bulan, lalu dia pergi lagi, lalu dia kembali lagi, dan gitu terus gitu. Jadi keluarganya mengira Stephen sedang berpetualang di suatu tempat dan tidak pernah mengira ada hal buruk yang terjadi pada Stephen. Investigator membenarkan jika memang tubuh Robert dan Stephen dimakan oleh binatang karena di tulang mereka ditemukan banyak bekas gigitan. Lalu tulang kaki yang ditemukan oleh polisi di galian kolam Susan adalah tulang milik Robert Henny. Diperkirakan tulang ini diseret oleh seekor hewan dari kantong kresek yang digunakan membungkus jasad Robert. Persidangan Susan digelar pada tahun 2015 dan di persidangan itu penampilan Susan terlihat berbeda dari penampilannya beberapa tahun sebelumnya. Susan sendiri tidak pernah mengakui jika dia sudah membunuh Robert dan juga Stephen. Untuk kasus Robert, Susan bilang dia hanya membantu Robert agar terbebas dari penderitaannya. Dan untuk kasus Stephen, dia bilang jika dia hanya membela dirinya. However, di persidangan, seorang narapidana bersaksi jika pada hari ulang tahunnya, Susan memberi dia kartu ucapan dan di situ Susan menulis, "Happy birthday from the sweetest murderer in Jackson County," yang artinya selamat ulang tahun dari pembunuh paling manis di Jackson County. Pada tahun 2015, di usia 66 tahun, Susan Monica didakwa bersalah atas pembunuhan, penyalahgunaan dan perusakan mayat manusia, dan penipuan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah dipenjara selama 50 tahun. Investigator, polisi, pokoknya semua orang yang menangani kasus ini dan juga masyarakat percaya jika Susan dengan sengaja membunuh kedua orang ini karena ia ingin menjadikan tubuh mereka sebagai makanan hewan ternaknya. Namun mereka tidak bisa membuktikannya karena Susan tidak mengaku dan jasad kedua korban hanya tinggal tulangnya sehingga tidak bisa dilakukan autopsi secara mendetail. Apalagi ketika diinterogasi, Susan memberikan statement jika ia tidak menilai nyawa manusia itu berharga. Susan bilang, "Aku tidak begitu menilai nyawa manusia. Menurutku, satu-satunya hal yang salah di planet ini adalah adanya manusia di dalamnya. Jika nggak ada manusia, pasti hewan lain bahkan burung dudu yang sudah punah masih ada di dunia ini." Dan semua hewan ternak milik Susan yaitu babi dan unggas-unggasnya disuntik mati oleh pihak berwenang pada bulan Februari tahun 2014.